Oke, kita mulai saja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, kita akan melanjutkan materi untuk fisika dasar persiapan UAS ya. Kalau kalian di kelas sampai mana materinya? Terakhir apa? Fluida ya. Oke, kita belum ngerti itu ya. Sekarang kita mau lanjutin dulu materi untuk UAS, yaitu kita akan bahas yang namanya lanjutan dinamika rotasi. Oke, kan waktu kita persiapan UTS itu dinamika rotasinya baru masuk setengah bagian kan. Nah, ini kita setengah bagian yang lain. Nanti akan dilanjut dengan kesetimbangan benda tegak. Oke, waktu kita belajar dinamika rotasi di sebelumnya, sebelum UTS, kan saya bilangnya pada dasarnya dinamika rotasi dengan dinamika biasa itu mirip. Tapi ada hal-hal yang sedikit berbeda. Kemarin kita sebelum UTS sudah belajar tentang katrol. Ya, di dinamika rotasi, katrol itu ada masanya, ada jari-jari, maka dia punya inersia. Maka katrol itu sebagai benda. Nah, yang kedua, yang kita mau membahas di dinamika rotasi itu, di dinamika rotasi itu ada yang namanya ini, gerak menggelinding. Ada kan di kelas ya? Gerak menggelinding ada ya? Gerak menggelinding itu kayak gimana sih? Kayak gimana? Dia sederhananya adalah gerak gabungan antara gerak translasi dan gerak rotasi. Contohnya kayak apa? Kayak ban mobil, ban motor. Dia kan berputar, tapi sekaligus berjalan. Nah, dulu waktu kita belajar dinamika, tanpa dinamika rotasi, ketika ada benda bergerak, gerak tuh gini. Walaupun itu bola, oke? Nggak ada muter-muternya. Sekarang, memungkinkan benda untuk bergerak rotasi sambil jalan, namanya menggelinding. Oke, jadi pada dasarnya sama, tapi ada beberapa hal yang membedakan. Oke, saya kasih poin-poinnya aja ya. Poin pertama yang membedakan antara gerak menggelinding dengan yang di dinamika terletak di EK, energi kinetiknya. Karena ini adalah gabungan antara gerak translasi sama gerak rotasi, maka EK-nya itu ada dua. Ada EK akibat translasi dan ada EK akibat rotasi. Oke. EK translasi itu yang biasa kita pakai sebelum-sebelumnya, yaitu yang setengah mv kuadrat. EK rotasi itu EK yang akibat rotasi ya, setengah inersia dikali omega kuadrat. Jadi EK di gerak menggelinding itu ada dua. Itu poin penting pertama. Poin penting kedua, menurut kalian, kalau soalnya bilang gerak bendanya itu menggelinding, oke? Kalau soalnya bilang geraknya menggelinding, menurut kalian lantainya atau permukaan bawahnya itu udah pasti licin atau udah pasti kasar atau belum bisa ditentukan? Kalau menggelinding udah pasti kasar. Jadi kalian nggak perlu nanya lagi. Kalau soal bilang geraknya menggelinding, udah pasti lantainya atau permukaannya itu kasar. Kalau kasar, pasti ada yang namanya gaya gesek. Betul ya? Oke, waktu kalian belajar dinamika biasa, kalau ada benda bergerak di bidang yang kasar, gaya gesek rumusnya apa? Mu K dikali normal. Oke, kalau digerak menggelinding, gaya gesek yang dipakai bukan pakai mu K, tapi pakainya mu S. Oke, kenapa mu S?
padahal dia bergerak. Nah, beda sih. Kita lihat ya. Anggap ini lantai. Anggap ini sebuah lantai. Kemudian di atas lantai ada bola. Bolanya lagi gerak menggelinding. Oke. Nanti bola ini akan berpindah ke sini kan. Nah, coba kalian perhatikan titik pada bola yang menyentuh lantai. Yang ini. Betul ya? Pada kasus gerak menggelinding, titik merah itu pada dasarnya tidak bergerak terhadap lantai. Dia hanya menyentuh lantai, terus berputar ke sini. Paham? Terus nyentuh lagi, mutar. Nyentuh, mutar. Jadi pada dasarnya, setiap titik di benda itu yang menyentuh dengan lantainya tidak pernah bergerak terhadap lantai. Dia hanya berputar. Beda halnya ketika kita bicara bola, tapi bolanya itu waktu belajar di gerak biasa, gerak dinamika. Anggap aja ini bola ya. Titik ini yang nyentuh lantai, dia menggeser lantainya. Sehingga kita menggunakan miuka waktu menghitung gaya geseknya. Sedangkan kalau sekarang titik yang nyentuh lantai, nggak menggeser lantai, cuma nyentuh, muter, nyentuh, muter, nyentuh, muter. Jadi pada dasarnya dia tidak bergerak terhadap lantai. Oke, jadi itulah alasannya kenapa di gerak menggelinding kita menggunakan miuk S sebagai gaya geseknya. Itu poin kedua. Poin ketiga yang penting. Karena kalian tahu di gerak menggelinding itu pasti ada gesekan. Ingat nggak waktu kalian belajar dinamika sebelumnya pada subbab energi? Kalau ada gesekan, Oke. Nah, kalau ada gesekan, pasti ada yang namanya W gesek. Betul ya? W gesek itu adalah usaha yang disebabkan oleh gesekan tersebut. Kalau kalian ingat, saya selalu menambahkan atau mengurangi W gesek pada persamaan energi kan, kalau ada gesekan. Nah, pada kasus gerak menggelinding, walaupun kalian tahu di situ ada gesekan, kalian tidak perlu menambahkan W gesek pada persamaan energinya. Kenapa itu alasannya? Padahal jelas-jelas menggelinding pasti ada gesekan. Terus kenapa kita tidak perlu menambahkan W gesek di persamaan energi? Padahal ada gesekan. Kenapa tahu? Karena pada gerak menggelinding, W geseknya sudah diubah menjadi energi kinetik rotasi. Jadi ketika kalian menambahkan EK jadi ada 2, sebenarnya EK rotasi itu tuh berasal dari gesekan. Oke, dulu kenapa kita perlu menambahkan W gesek di persamaan energi? Karena dulu W gesek itu nggak jadi EK rotasi, tapi jadi panas. Sehingga itu di luar energi mekaniknya. Yaitu poin ketiga. Poin keempat. Kalau kalian tahu benda itu di soal bilangnya bergeraknya menggelinding. Kalau menggelinding, sudah pasti bendanya itu termasuk ke dalam benda tegar. Masih ingat nggak apa itu benda tegar? Benda yang ada ukuran dimensinya. Panjang, lebar, tinggi, jari-jari, dan seterusnya. Artinya, kalau benda titik tidak mungkin menggelinding. Kenapa? Karena nggak ada ukuran dimensinya. Nggak punya jari-jari, nggak punya diameter. Dia muter terhadap apa kalau kayak gitu? Paham ya? Jadi kalau benda titik, udah pasti geraknya hanya translasi. Tapi kalau benda tegar, bisa kemungkinan menggelinding, bisa enggak. Jadi kalau menggelinding, udah pasti benda tegar. Nah, kalau benda tegar, kalian harus amati benda tersebut tepat di pusat massa. Oke? Jadi kita nggak boleh asal melihat titik di benda tegar. Saya mau lihatnya bendanya di bawahnya aja deh. Boleh nggak? Kalau benda tegar nggak boleh.
Benda tegar lihatnya itu harus di pusat massa. Oke? Di mana pusat massanya? Kalau bendanya homogen di tengah-tengah kan ya. Jadi kita nggak boleh lihat selain di pusat massa. Itu poin keempat. Poin kelima. Tadi kan kalian tahu ya, gerak menggelinding pasti ada gesekan. Pasti ada gesekan. Nah, ingat nggak waktu kita belajar dinamika di bagian energi? Ketika di energi, saya pernah bilang, hukum kekekalan energi mekanik hanya berlaku kalau gaya penyebabnya bersifat konservatif. Ketika ada satu saja gaya penyebab yang non-konservatif, maka kita tidak bisa menerapkan hukum kekekalan EM. Kebetulan gaya gesek itu non-konservatif kan. Sehingga waktu kita dulu belajar di energi, kalau lantainya kasar, kita tidak bisa terapkan kekekalan EM. Yang bisa berlaku apa? Hukum kekekalan energi total. Oke? Nah, uniknya pada kasus gerak menggelinding, walaupun kalian tahu itu ada gesekan, tapi hukum kekekalan energi mekanik itu masih berlaku. Kebayang? Kenapa tuh? Kenapa jelas-jelas ada gesekan, tapi kita masih bisa terapkan hukum kekekalan EM? Tahu kenapa? Karena tadi alasannya. Karena di gerak menggelinding, energi mekaniknya, W geseknya, sudah diubah menjadi eka rotasi. Eka rotasi kan gerak, eka kan energi mekanik kan? Sehingga dia kembali ke EM lagi. Kalau dulu kenapa tidak berlaku? Karena W geseknya diubah jadi panas. Panas itu bukan energi mekanik. Oke, nah inilah kira-kira poin penting di gerak menggelinding. Sisanya sama kayak gerak biasa di dinamika. Kita coba lihat soal contohnya ya. Kalian udah dapat soal LTM 5 kan? Udah ya. Kita coba LTM 5 yang gampang aja. Nomor 5. Oke, coba dibaca dulu ya satu menit. Ini LTM 5 nomor 5. Oke, ini ada yang salah. Harusnya kita nggak bisa mengabaikan gesekan ya. Maksudnya gesekan dengan lantai itu nggak mungkin diabaikan. Maksudnya adalah gesekan udara. Karena kalau nggak ada gesekan pasti slip dia, nggak mungkin menggelinding. Oke, coba dibaca dulu. Udah dibaca? Oke, kita baca lagi ya. Jadi bendanya itu bola pejal dengan momen inersia 2/5 mr kuadrat, di mana R adalah jari-jari bola. Berarti ini kasusnya benda tegar, betul ya? Jadi saya bilang apa? Kalau benda tegar harus amati di pusat massa, gak boleh amati di titik lain. Berarti kita melihat bola ini harus di sini. Paham ya? Jadi kita kalau benda tegar nggak boleh lihat benda di sembarangan. Saya maunya lihatnya di bawahnya aja boleh nggak? Nggak boleh kalau benda tegar. Harus di pusat massa. Oke, dia bilang menggelinding ya pada permukaan horizontal dengan kecepatan v 20 meter per second. Tanpa slip, turunnya naik ke bidang miring. Yang diminta itu adalah H-nya, tinggi dari itu ya, tinggi dari bola berhenti. Di sini dia berhenti nih. Berarti V-nya sini 0 ya. Oke, sama kayak waktu kita belajar energi, kita anggap aja ini keadaan A dan ini adalah keadaan B. Gitu ya. Berarti apa tadi? Di gerak menggelinding, walaupun kita tahu ada gesekan, tapi hukum kekekalan energi mekanik masih tetap berlaku. Berarti apa? Kita bisa bilang energi mekanik di keadaan A harusnya sama dengan energi mekanik di keadaan B. Gitu ya. Karena menggelinding, maka EK-nya ada dua kan? Ada EK akibat translasi di A dan ada EK akibat rotasi di A. Paham?
Coba kalian perhatikan. Di A, di keadaan A, menurut kalian punya EP nggak sih bolanya? Punya EP nggak? Nah, inilah yang membuat kalian sedikit salah. Karena ingat kata saya bilang apa? Kalau benda tegar lihatnya di mana? Pusat massa. Lihat. Punya ketinggian nggak dia? Punya. Jadi, kenapa kalian berpikiran tadi tidak punya EP? Karena kalian terbiasa mengerjakan benda titik. Melihat bendanya di bawah kan. Sekarang kalau benda tegar, konsepnya tuh nggak boleh kita lihatnya itu asal. Lihatnya harus di pusat massa. Maka dia punya energi potensial di A. Oke. Di B juga sama ya. Ada EK translasi di B ditambah EK rotasi di B ditambah energi potensial di B. Oke. Coba kalian perhatikan deh. H yang kita cari itu cuman sampai dasar bola kan. Padahal yang namanya ketinggian kalau dia benda tegar harus dilihat dari pusat massa. Berarti nanti ketinggian B itu adalah H ditambah jari-jari. Betul ya? Oke. Karena di B dia bilang dalam keadaan diam, maka dia tidak berputar dan tidak bergerak kan. Kita bisa hilangkan EK trans sama EK rot di B. Ada apa aja? Tinggal setengah M VA kuadrat ditambah setengah inersia omega kuadrat ditambah M dikali G dikali ketinggian A. Ketinggian A itu ini. Oke. Sama dengan M dikali G dikali ketinggian B. Ketinggian B itu di sini. Oke. Kita masukkan angkanya. Setengah. M-nya M aja karena nggak dikasih tahu ya. B-nya aja. M. VA-nya dikasih tahu 20. Jangan lupa kuadratnya ditambah setengah. Inersianya 2/5 M R kuadrat. Omega A saya ganti boleh kan? Omega itu kan V per R ya. Berarti V dibagi dengan R kuadrat. Nah, dengan begitu kita bisa menghilangkan R yang ini dengan R yang ini. Betul ya? Hilang kan R-nya kan? Ditambah M dikali G. Berapa ketinggian HA? Jari-jarinya kan? Sama dengan M dikali G. Berarti ketinggian B itu adalah H ditambah jari-jari. Oke, sampai sini ngerti kan? Ngerti ya? Kita bisa reduksi lagi nih. Kita bisa hilangin MGR ini, kita hilangkan dengan ini. Bisa kan? Habis ya? Masukin deh. Karena sama-sama punya M, kita bisa hilangin M-nya. M, M, M. Jadi kita punya setengah dikali 20 kuadrat ditambah coret-coret 1/5 dikali 20 kuadrat sama dengan G-nya 10 aja deh. 10H. Coba dihitung pakai kalkulator. H-nya dapatnya berapa? Coba dikeluarin kalkulatornya. 0,5 dikali 20 kuadrat ditambah 1/5 kali 20 kuadrat sama dengan 10X. Berapa dapatnya? Berapa? Berapa dapatnya? Coba dihitung. Dapatnya berapa? Berapa? Ada yang udah? Berapa? 28. 28 meter. Oke, gampang ya. Jadi, kalau benda tegar yang harus kalian tekankan itu, kalian harus amatinya di pusat massa. Oke, nggak boleh seenaknya. Saya maunya di bawah, nggak boleh. Harus di pusat massa. Oke? Itu yang beda kedua. Yang pertama kan kemarin katrol ya, udah pernah saya bahas kan. Sekarang beda kedua. Sekarang beda yang ketiga ya. Perbedaan ketiga antara dinamika dengan dinamika rotasi. Di dinamika rotasi ada yang namanya ini. Tumbukan
rotasi. Oke, kalian ingat nggak? Waktu belajar dinamika juga udah belajar tumbukan kan? Tapi tumbukan yang kita pelajari di dinamika namanya tumbukan linear. Sekarang tumbukan rotasi. Itu yang kayak gimana sih? Kayak gini sederhananya. Ini adalah proses tumbukan di mana benda yang terlibat tumbukan mengalami gerak rotasi pada saat sesaat sebelum atau sesaat setelah tumbukan. Oke, jadi bedanya itu adalah benda yang terlibat tumbukannya mengalami gerak rotasi. Bisa sesaat sebelum tumbukan, gerak rotasi bendanya, atau bisa juga sesaat setelah tumbukan, atau bisa juga di kedua-duanya. Oke? Kalau yang dulu tumbukan linear, bendanya itu geraknya cuma linear, gerak rotasi doang. Sekarang rotasi. Nah, pada dasarnya sama antara tumbukan linear dengan tumbukan rotasi. Tapi ada beberapa hal yang membedakan. Yang pertama, pada tumbukan rotasi, dia harus berlaku yang namanya hukum kekekalan momentum sudut. Kalau kemarin kan momentum linear kan, yang simbolnya P, betul? Kalau momentum sudut simbolnya apa? Momentum sudut simbolnya adalah L. Momentum sudut L sesaat sebelum terjadinya tumbukan harus sama dengan momentum sudut L sesaat setelah tumbukan. Oke? Jadi kalau tumbukan rotasi pakainya bukan momentum linear, tapi momentum sudut. Itu poin pertama. Poin kedua, kalau kalian ketemu soal tumbukan rotasi, kalian harus dapat menentukan jenis benda yang terlibatnya. Oke? Kalian harus bisa mengidentifikasi benda yang terlibatnya itu jenisnya apa. Yang A, bisa saja benda yang terlibat itu jenisnya adalah benda titik. Apa itu benda titik? Benda yang tidak ada ukuran dimensi. Bukan berarti harus titik ya. Maksudnya dia nggak ada informasi panjangnya, lebarnya, tingginya, jari-jari, diameter, luas, atau volumenya. Nah, kalau benda titik, kalian harus ingat, benda titik, apapun bentuk benda titiknya, inersianya selalu sama, yaitu mr kuadrat. Ya, R-nya apa? Bukan jari-jari, tapi jarak benda tersebut ke poros. Nah, kalau benda titik, kalian boleh amati benda tersebut dimanapun, asalkan di bendanya. Asalkan di bendanya. Contoh gini deh. Misalkan dia bilang ada sebuah balok kayak gini. Tapi di soal tidak ada informasi balok itu panjangnya berapa, lebarnya berapa, tingginya berapa. Berarti balok ini termasuk benda titik kan? Balok ini bisa kalian amati di mana aja. Misalkan, saya mau ngamati di bawah sini boleh nggak? Boleh. Saya mau ngamati di tengah boleh nggak? Boleh. Saya mau ngamati di atas boleh? Di mana aja boleh. Asal di bendanya. Kenapa? Karena pada dasarnya benda titik itu nggak punya ukuran kan. Jadi kalau kita mau ngamati di mana aja, ujungnya bakal satu juga. Paham? Nah, itu benda titik ya. Nah, bisa juga loh, benda yang terlibat tumbukannya adalah benda tegar. Apa itu benda tegar? Benda yang ada ukuran dimensinya. Panjangnya, lebarnya, tingginya, jari-jari, diameter, dan seterusnya. Kalau benda tegar,
kalian yang harus diingat adalah inersia pusat massanya. Oke? Ini harus diingat. Kalian waktu ujian fisika kemarin, shift pagi, shift siang. Shift siang. Nah, yang dapat shift siang nggak dikasih tahu kan inersinya kan? Nah, makanya saya bilang harus diingat inersia benda-benda yang sering muncul. Apa aja yang sering muncul? Batang. Berapa inersia pusat masanya batang? 1/12 ml kuadrat. Cincin. Berapa inersia pusat massa cincin? mr kuadrat. Cakram. Main cakram kan ya? Cakram berapa cakram? Setengah mr kuadrat. Yang keempat, silinder rongga. Yang tengahnya kosong. Berapa inersianya? IPM-nya? mr kuadrat. Silinder pejal. Yang tengahnya nggak kosong. Berapa? Setengah mr kuadrat. Yang keenam, bola rongga, kulit bola. Berapa inersianya? 2/3 mr kuadrat. Yang terakhir bola pejal. Berapa inersianya? 2/5. Nah itu dihafal. Karena takutnya nggak dikasih tahu. Kayak di sesi 2. Kalau yang sesi pertama kan dikasih tahu ya. Inersianya berapa kan? Tinggal kalian masukin aja. Kalau yang kedua nggak dikasih tahu soalnya. Jadi harus hati-hati. Nah, kalau benda tegar, kalian nggak boleh ngarang nentuin bendanya di mana. Kalian harus amati benda tersebut tepat di pusat massa. Oke? Ingat, kita nggak boleh ngarang nentuin benda tegarnya mau dilihat di mana. Benda tegar harus lihatnya tepat di pusat massa. Nggak boleh di titik lain. Poin kedua itu. Poin ketiga. Kalian ingat nggak? Waktu kita belajar tumbukan, tapi di dinamika biasa, saya mengajarkan konsep yang namanya frame. Ya, membagi soal menjadi bagian-bagian kecil kan. Nah, sama. Konsep frame yang pernah saya ajarkan ke kalian di tumbukan rotasi, dia masih berlaku. Artinya, kalian kalau ketemu soal tumbukan rotasi, langkah pertama adalah membagi soal tersebut menjadi beberapa frame kan. Berdasarkan apa? Dua hal. Yang pertama, ada tumbukannya apa enggak? Kalau ada tumbukan, harus dijadiin dua frame kan. Sesaat sebelum dan sesaat setelah tumbukan. Nggak boleh bikin keadaan saat tumbukan. Yang kedua, ada nggak perubahan energinya? Bisa aja yang berubah nilai energinya atau yang berubah jenis energinya. Kalau ada energi yang berubah, maka jadiin dua frame juga, gitu ya. Setelah bisa membagi frame apa? Kalian bandingkan. Bandingkannya harus frame by frame. Nggak boleh bandingin frame 1 dengan frame 4, dengan frame 5. Nggak boleh kan? 1 dengan 2, 2 dengan 3, 3 dengan 4, 4 dengan 5. Jadi harus frame yang berdekatan. Nah, kita coba lihat ya. Soalnya juga dari LTM aja. LTM 5 nomor 4. Oke. Kalian LTM 5 tuh dijadiin PR apa enggak sih? Di PR? Enggak. Oh. Ini dijadiin PR. Nomor berapa aja? Wih, berarti udah dong yang ini. Oke. Kita coba lihat nomor 4 ya. Coba dibaca dulu deh. Kelihatan ya? Kelihatan ya? Baca dulu ya. 1 menit. Oke, udah dibaca? Udah? Belum? Baca dulu. Udah dibaca udah? 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 Oke. Saya mau nanya ke kalian. Ada berapa benda yang terlibat pada soal ini? Ada berapa benda yang terlibat? Ada 2 ya. Apa aja? Balok sama batang. Oke, kita coba identifikasi dulu. Menurut kalian, berdasarkan informasi soal, balok yang bentuknya nggak kelihatan ya? Ini ada balok nih. Oke, balok yang bentuknya kotak itu ya. Oke,
Menurut kalian, baloknya itu jenisnya benda titik atau benda tegar? Berdasarkan informasi soal. Menurut kalian, balok di soal itu termasuk ke benda titik atau benda tegar? Benda apa? Balok? Berdasarkan informasi? Bentar ya. Apa? Benda apa? Benda apa? Benda? Kenapa tegar? Massa itu bukan dimensi yang menunjukkan dia tegar atau tidak. Massa itu menunjukkan dia benda. Oke? Yang disebut dimensi untuk menunjukkan dia tegar atau tidak adalah panjang, lebar, tinggi, jari-jari, diameter, luas, volume. Oke? Jadi bukan berarti dia punya massa berarti benda tegar. Enggak. Kalau dia punya massa itu menandakan dia benda. Oke, berarti balok di soal ini benda tegar atau benda titik? Titik. Nggak ada informasi kan? Balok punya panjang berapa, lebar berapa, tinggi berapa, volume berapa. Berarti balok di soal ini termasuk ke dalam benda titik. Gitu ya. Terus saya bilang apa? Kalau benda titik, apapun bentuknya, inersianya selalu m r kuadrat. Betul? Oke. Karena balok itu benda titik, maka kalian boleh lihat balok itu di mana aja kan? Asal di baloknya, betul? Kalau kita zoom, lihat deh. Soal ini melihat baloknya di mana? Di titik paling bawah balok. Benar nggak? Karena dia hanya mengukur tinggi titik paling bawahnya. Betul ya? Berarti kita lihat balok di soal ini di titik terbawahnya. Jangan diganti-ganti. Paham? Oke. Sekarang si batang. Menurut kalian, batang di soal ini termasuk benda titik atau benda tegar? Benda tegar karena ada ukuran panjang. Oke, berarti batang termasuk ke dalam benda tegar. Tadi saya bilang apa? Kalau benda tegar, kalian cukup hafalkan inersia pusat masanya. IPM-nya batang berapa? 1/12 ml kuadrat. Karena batang itu benda tegar, kalian nggak boleh ngarang kan, lihat batangnya di mana kan. Benda tegar ya saya bilang apa? Harus lihat di pusat massa. Karena ini homogen, nggak dikasih tahu, dianggapnya homogen. Berarti kita lihatnya di tengah-tengah. Jadi kita nggak boleh lihat batang seenaknya. Saya maunya lihatnya di bawah aja boleh nggak? Nggak boleh. Kalau benda tegar nggak boleh asal. Kalau bertitik boleh. Oke? Udah sepakat ya? Balok adalah benda titik, batang benda tegar. Oke? Sekarang saya menanya ke kalian, ada berapa frame dari awal ketika baloknya itu di ujung atas, meluncur, nabrak sampai akhirnya membentuk sudut theta? Ada berapa frame? Coba bayangin. Dari awal, nabrak sampai akhirnya membentuk sudut theta. Berapa frame? Coba bayangin. Tadi saya bilang apa? Cara ngebagi frame? Kalau ada tumbukan, harus jadikan 2 frame. Sesaat sebelum dan sesaat setelah. Kalau ada energi yang berubah, baik itu berubah nilai energinya atau berubah jenis energinya, maka harus jadikan 2 frame. Jadi ada berapa frame? Berapa? Coba kita coba bareng-bareng ya. Frame pertama apa? Kondisi awal. Kenapa kondisi awal kita jadiin frame? Tahu? Karena dari kondisi awal ketika baloknya di atas itu sampai dia turun, berarti kan ada perubahan ketinggian ya. Kan berarti ada perubahan energi dong. Maka harus dijadiin frame berbeda. Ngerti? Kemudian dia nabrak di sini kan. Betul? Saya bilang apa? Kalau tabrakan harus jadiin 2 frame. Maka di titik tabrakan itu limit kirinya itu frame 2. Limit kanannya itu frame 3. Jadi frame 2 itu adalah sesaat sebelum si baloknya nabrak batang. Oke?
Berarti frame 3-nya adalah sesaat setelah baloknya nabrak batang. Paham? Belum selesai kan? Karena masih ada lanjutannya kan? Kan lihat deh, dari 3 ke kondisi air ada yang berubah kan tingginya kan? Maka ini jadi frame berbeda. Nah, ini adalah frame 4. Frame 4 berarti kondisi akhirnya. Kondisi akhir saat membentuk sudut theta. Oke, paham nggak kalian? Membagi-baginya paham ya? Jadi membaginya itu berdasarkan dua hal. Ada tabrakan apa enggak, sama ada energi yang berubah apa enggak. Oke, kalau sudah ngapain? Kita tinggal bandingkan. Tapi bandingkannya harus frame by frame. Lihat, yang diminta apa? Theta, betul ya? Theta itu adanya di mana? Frame 4 kan? Kita nggak bisa kan membandingkan frame 1 dengan frame 4. Nggak bisa kan? Terus gimana dong? Yang nggak ada pilihan. Berarti harus loncat, harus bandingin frame by frame. Berarti kita mulai dengan frame 1 dibandingkan dengan frame 2. Coba kalian perhatikan. Dari frame 1 ke frame 2. Dari frame 1 ke frame 2. Ada proses tumbukan nggak? 1 ke 2? Nggak ada. Kalau tidak ada tumbukan yang dibandingin apa, ingat nggak? Energi total. Berarti kita bandingkan energi totalnya. Energi total di frame 1 harus sama persis dengan energi total di frame 2. Oke? Coba kalian perhatikan lagi. Dari frame 1 ke frame 2 yang terlibat bendanya hanya balok ya nggak sih? Batang belum ikut serta kan? Berarti semuanya energinya balok ya. Berarti ada energi potensial satunya balok ditambah energi kinetik satunya balok sama dengan energi potensial duanya balok ditambah energi kinetik duanya balok. Gitu ya. Coba kalian perhatikan lagi. Dari frame 1 ke frame 2 ada gesekan nggak sih? 1 ke 2? Nggak ada ya. Berarti nggak perlu kita tambahkan atau kurangi W gesek. Ya udah. Kalau kita misalkan ini ketinggian 0 boleh ya? Boleh kan? Karena 1 itu diluncurkan nanti dilepaskan kan ya? Berarti dia nggak punya EK. Berarti kita bisa coret energi kinetik 1B. Nah, coba perhatikan lagi. Di frame 2 tingginya balok berapa? 0 kan? Karena balok lihatnya dari dasar kan? Betul? Berarti kita coret EP 2B. Jadi kita punya apa? M dikali G dikali H1B sama dengan setengah dikali M dikali V balok. Karena frame 2 kasih aksen kuadrat. Gitu ya. Kita bisa hilangkan M-nya. G-nya pakai 10 aja 10. H1 balok berapa? H kecil. H kecil itu 20 cm. Ubah ke meter. 0,2 sama dengan setengah dikali V balok aksen kuadrat. Dengan kita hitung manual ataupun kalkulator, dapatlah V balok aksennya adalah 2. Paham kalian? Oke. Tapi kan bukan ini yang diminta ya. Tadi mintanya apa sih? Sudut theta kan? Itu di frame 4 kan? Ini baru frame 2. Terus gimana dong? Lanjutin. Sekarang lanjutin frame 2 dan frame 3. Coba kalian perhatikan. Dari frame 2 ke frame 3. Dari 2 ke 3 ada proses tumbukan nggak? Ada. Terus kalian perhatikan juga. Setelah tumbukan, si baloknya sama si batangnya nyatu kan? Terus bergerak rotasi kan? Berarti ini namanya adalah tumbukan rotasi. Kalau tumbukan berarti yang dibandingin apa? Momentumnya. Karena dia gerak rotasi, berarti momentum sudut yang dibanding. Momentum sudut di frame 2 harus sama dengan momentum sudut di frame 3. Paham ya? Oke. Coba kalian perhatikan lagi. Di frame 2, emang siapa yang gerak di frame 2? Balok. Ya nggak sih? Kalau kita
kita lihat lebih detail, di frame 2 itu baloknya bergeraknya lurus loh. Ya nggak sih? Bukan rotasi kan? Loh, terus gimana dong? Kalau baloknya gerak linear, tapi kok carinya momentum rotasi L? Emang bisa dihubungin? Oke. Waktu kita pertemuan sebelum UTS, kan saya bikin tabel ya. Hubungan antara dinamika dengan dinamika biasa, dinamika rotasi kan. Rumusnya L tuh apa sih? Kemarin ada dua loh. Ada yang I kali omega, ada yang R cross P. Betul? Nah, karena di frame 2 itu dia masih bergerak lurus, maka di frame 2 ngitung L-nya pakai R cross P. Nah, di frame 3 dia udah rotasi kan? Nah, pakainya yang rumus I kali omega. Karena si balok sama si batang itu bersatu, maka inersianya juga disatuin. Inersia balok ditambah inersia rod. Rod tuh batang ya. Dikali omega. Karena frame 3 kasih aksen. Ngerti? Jadi dua-duanya ini rumus momentum sudut. Yang R kali R cross P itu dipakai kalau bendanya geraknya linier. Tapi kalau I kali omega dipakai kalau bendanya geraknya rotasi. R kecil di sini bukan jari-jari kan? Tapi jaraknya ke poros. Berapa jarak dari balok ke titik porosnya? Kalau digambar sama aja panjang batang. Ya nggak sih? Jaraknya. Berarti R-nya itu adalah panjang batang. Dikali massa, dikali kecepatan balok aksen. Sekarang inersia balok. Tadi balok benda titik kan? Berapa inersia benda titik? MR kuadrat. R-nya bukan jari-jari ya, tapi jaraknya ke poros. Berarti ini M dikali L kuadrat. Paham, paham? Sekarang, rod atau batang. Tadi batang jenisnya benda tegar kan? Benda tegar kalian ingetnya apa? Inersia pusat massa. Berapa IPM-nya batang? 1/12 ml kuadrat. Kalau diputar di pusat massa kan? Coba lihat lagi. Apakah di kasus ini batangnya diputarnya di pusat massa? Enggak, tapi di ujung atas kan. Berarti kan digeser ya. Gesernya pakai apa? Dalil sumbu sejajar. Berarti ingat ya. Berarti ini adalah 1/12 M L kuadrat sebagai IPM-nya ditambah M dikali seberapa jauh dia digeser kan. Berapa jauh gesernya? Setengah L kan? Berarti dikali L per 2 kuadrat. Paham kalian? Ngerti? Ngerti? Ngerti ya? Oke, masukin angkanya. L itu panjang batang. Panjang batang itu 40 cm. Berarti kalau diubah jadinya 0,4. M-nya massa balok. Massa balok itu 50 gram. Diubah ke kilogram 0,05. Oke. VB tadi dapat di awal. VB-nya 2. Sama dengan massa baloknya 0,05 dikali L-nya 0,4 kuadrat ditambah 1/12. Masanya batang berapa? 100 gram diubah ke kilogram jadinya 0,1 dikali 0,4 kuadrat ditambah 0,1 tadi L 0,4 bagi 2 0,2 kuadrat kurung tutup dikali omega aksen. Paham? Paham ya? Oke, saya minta sekarang kalian hitung yang ininya aja dulu deh. Bisa nggak hitung ininya dulu? Bisa? Oke, berapa tuh yang di dalam kurung tapi di ruas kanan? Coba dihitung. 0,05 dikali 0,4 kuadrat ditambah 1/12 dikali 0,1 dikali 0,4 kuadrat tambah 0,1 dikali 0,2 kuadrat. Dapatnya berapa? Berapa? 1/75. Oke, itu adalah inersia totalnya kan. 1/75 omega aksen. Nah, dengan bantuan kalkulator atau kalian hitung manual,
Dapat dong omega aksen-aksennya. Coba dihitung. Berapa dapatnya? Berapa? 3 ya? 3. Satuannya omega apa? Radian per sekon. Tapi bukan ini yang dicari kan? Kita tadi tujuannya mau nyari apa? Sudut theta. Dan itu adanya di frame 4. Maka dilanjut lagi. Sekarang frame 3 dan frame 4. Coba kalian perhatikan lagi. Dari frame 3 ke frame 4. Dari frame 3 ke frame 4. Di soal ini. Ada tumbukan nggak? Ada nggak dari 3 ke 4? Nggak ada ya. Kalau tidak ada tumbukan, apa yang dibandingin? Energi total. Berarti kita bandinginnya energi total di frame 3 harus sama persis dengan energi total di frame 4. Gitu ya. Coba lihat, dari frame 3 ke frame 4, yang terlibat bendanya siapa aja? Dua-duanya kan? Baloknya terlibat, batangnya terlibat kan? Betul. Berarti energinya berasal dari balok dan dari batang kan? Jadi kita tahu apa? Di soal ini balok itu benda titik. Lihatnya di dasar kan? Tapi batang benda tegar. Lihatnya di tengah. Berarti apa? Kita ngelihatnya di dua titik kan? Balok di dasar, batang di tengah kan? Berarti dia punya dua ketinggian. Maka energi potensialnya ada dua. Ada energi potensial 3 dari balok dan ada energi potensial 3 dari rod batang. Karena di frame 3 dia berputar, berrotasi, maka tambah energi kinetik rotasi 3. Kenapa ekarotnya nggak dipisah? Karena mereka nempel, sehingga energi rotasinya ya udah gabungan. Begitupun di frame 4, energi potensial 4 balok ditambah energi potensial 4 rod ditambah energi kinetik rotasi 4. Paham? Paham nggak ini persamaannya? Paham ya? Nah, di soal tadi bilang apa? Di soal dia bilang berhenti sesaat. Berarti di keadaan 4 dia udah berhenti kan? Kalau udah berhenti berarti apa? Tidak punya eka, maka ekarotnya kita hilangkan. Paham? Sekarang coba lihat lagi, EP3B, artinya energi potensial frame 3 balok ya. Coba lihat, frame 3 balok. Balok kan lihatnya di dasar ya. Berarti berapa ketinggian balok di frame 3? 0. Maka kita juga bisa mencoret EP3 balok. Paham? Berarti yang ada EP3R, Ekarot 3, EP4B, EP4R. EP3R berarti masanya M besar dikali G dikali karena batang itu benda tegar, lihatnya di pusat mata kan. Berarti tingginya berapa? Setengah L kan di frame 3. Berarti dikali L per 2. Oke, ditambah setengah. Karena dia nempel, matanya dijumlahin. Berarti inersinya dijumlahin. Inersianya balok, ditambah inersianya rod. Dikali omega aksen-aksen kuadrat. Paham, paham? Berarti ya? Sekarang EP4 balok. Masanya M kecil, dikali gravitasi, dikali ketinggian balok di frame 4. Betul? Coba kita lihat frame 4 ya. Lihat, kita udah saya zoom nih. Berarti tinggi balok di frame 4 tuh ini kan? Bener nggak? Kelihatan ya? Warna apa yang bagus ya? Merah kali. Merah udah dipakai. Ungu. Oke. Bayang? Bayang ya? Berarti tinggi balok di frame 4 itu kan? Ada tingginya kan ya? Ada. Kayak gimana cara kita nyarinya? Cara kita nyarinya kita gunakan geometri. Batangnya nggak berubah kan panjangnya. Sepakat? Berarti panjang batang L terus ya. Berarti dari ujung
sampai ke ujung lagi, panjangnya adalah L. Ya, betul? Betul ya? Kalau saya tarik ke sini. Oke. Maka panjang balok dari sini sampai sini berapa tuh? Ayo, matematika. Kalau itu panjangnya L, kalau kita tarik, cari yang horizontalnya adalah L cos theta. Betul? Betul kan? Karena yang kita cari ada di bawah sudut theta. Kan panjang batang L juga kan? Artinya panjang batang yang vertikal itu panjangnya L kan? Nah, segitu L cos theta, maka segini berapa? Setingginya itu yang kecil. L dikurangin L cos theta. Bener nggak? Ngerti ya? Berarti itu adalah tingginya dari si balok di frame 4. Masukin ke persamaan kita. Berarti persamaannya menjadi L dikurangin L cos theta. Ngerti ya? Sekarang si batang. Masanya M besar dikali G. Dikali tingginya batang. Batang itu lihatnya harus di pusat massa kan? Berarti kan tingginya batang ini dong. Ya enggak? Betul? Betul ya? Oke. Gimana nyarinya? Sama kayak tadi. Dari ujung balok, ujung batang, sampai ke titik pusat massa kan itu adalah L per 2. Ya nggak sih? Betul. Kalau kita tarik ke horizontalnya, sini, maka dari sini sampai sini itu adalah L per 2 cosinus theta. Betul? Betul ya? Karena panjang batang yang vertikal kan L juga ya. Berarti tingginya batang di frame 4 adalah L dikurangin L per 2 cosinus theta. Paham? Ngerti? Nah, kita masukin ke persamaan untuk tingginya si batang. L dikurangin L per 2 cosinus theta. Oke? Paham ya? Nah, udah dapat persamaannya tinggal masukin. Tadi masanya berapa? 0,1. G-nya kita pakai 10 saja. L-nya 0,4 bagi 2, 0,2. Ditambah setengah. Tadi berapa IB-nya? Inersia gabungan langsung 175 ya. Ini udah gabungan ya. Omeganya tadi 3 kuadrat. Masanya untuk massa balok 0,05. G-nya 10. L-nya 0,4 dikurang 0,4 cos theta ditambah M besarnya 0,1, G-nya 10 dikali L-nya 0,4 dikurang 0,2 cos theta. Oke, paham kan ya? Coba kalian cari pakai kalkulator. Anggap cos theta itu X. Coba cari cos theta-nya deh. Bisa? Coba cari. Bisa ya? Coba dihitung bareng-bareng. Cari cos theta-nya. Anggap cos theta-nya itu X. Jangan jadi cos X ya. Karena kalau dijadiin cos X, nanti kalkulatornya bakal lama ngitungnya. Anggap aja cos theta-nya X, oke? Coba dihitung. 0,1 kali 10 kali 0,2 kali 0,5 sama. Tambah 0,5 kali 1/75 dikali 9 sama dengan 0,05 dikali 10 dikali dalam kurung 0,4 dikali 0,4 X ditambah 0,1 kali 10 kali 0,4 dikurang 0,2 X. Dapatnya berapa? Kosetannya? 10, 0,2, 0,5 kali 1/5 kali 9 kali 0,05 kali 10 kali 0,4 dikurangi 0,4 X ditambah 0,2 X. Berapa dapatnya? Berapa? Kosetannya? Berapa?
Udah? Udah dapetnya berapa kotetannya? Berapa? 0,85. Nah, kalau udah tinggal kalian cari tetanya. Shift cos 0,85. Lalu dapatnya 31,7883 derajat. Oke. Jadi pada dasarnya mengerjakan tumbukan dan tumbukan rotasi itu sama. Oke, konsepnya. Cuman bedanya kalau tumbukan rotasi pakainya momentum sudut, bukan momentum linear. Oke, paham ya? Nah, itulah tiga hal yang membedakan antara dinamika dengan dinamika rotasi. Yang pertama itu katrol, udah pernah saya bahas sebelum UTS. Yang kedua adalah gerak menggelinding. Yang ketiga tumbukan rotasi. Oke? Sekarang kita masuk ke subbab baru. Kalau tadi kita melihat bendanya itu bergerak ya, baik itu gerak rotasi ataupun menggelinding. Sekarang kita mau masuk ke bab namanya kesetimbangan. Kesetimbangan benda tegar. Oke. Kesetimbangan benda tegar. Ada kan di kelas ya? Nah, kalau sekarang justru kita mau bendanya nggak boleh gerak sedikit pun. Berarti syarat benda dalam keadaan setimbang, syarat benda dalam keadaan setimbang adalah satu, sigma F-nya harus sama dengan 0. Sigma Fx, sigma Fy, sigma Fz. Kenapa harus 0? Karena untuk memastikan bendanya tidak bergerak sedikit pun ke arah sumbu X, Y, ataupun Z. Oke? Syarat yang kedua, sigma torsi harus sama dengan 0 juga. Kenapa harus 0? Supaya memastikan bendanya tidak berputar. Jadi setimbang itu bendanya nggak boleh gerak, nggak boleh mutar. Oke? Itu syaratnya. Tapi kalau kalian ingat ya, torsi itu rumusnya apa? R cross F kan. R itu adalah jarak gayanya ke poros kan. Berarti kalau kalian mau cari torsi, kalian harus tahu di mana letak porosnya. Ya, buat apa? Supaya kalian tahu berapa jarak gaya tersebut ke poros. Nah, gimana caranya kalian tahu jarak apa porosnya di mana? Gampang aja, sederhana banget. Jadi, kesetimbangan, setimbang itu pada dasarnya dia ada dua jenis. Oke? Setimbang itu pada dasarnya ada dua jenis. Yang pertama itu setimbang biasa atau namanya setimbang stabil. Oke? Kalau kasusnya setimbang stabil, pada dasarnya kalian boleh pilih poros dimanapun. Dimanapun kalian pilih porosnya, kalau kasusnya setimbang stabil, pasti benar. Oke? Nah sekarang, menurut kalian kalau kalian boleh pilih poros nih, poros yang gampang itu di mana sih? Tahu nggak? Poros yang gampang di mana tahu?
Kalau kalian boleh pilih poros, saran saya, pilihlah poros di titik yang banyak gayanya. Oke? Jadi kalau kalian mau pilih poros, saran saya pilihlah poros titik yang banyak gaya. Jadi kalau kalian ada lihat nih di diagram gaya, titik A ada 3 gaya di situ. Nah, itu banyak kan ya? Itu jadiin poros. Oke, itu kalau kasusnya setimbang stabil. Tapi ada juga kasus di mana dia setimbangnya nggak stabil, setimbang tepat akan berotasi. Jadi setimbang sih setimbang, tapi bentar lagi atau sedikit lagi bendanya akan berputar. Biasanya ciri-ciri soal yang setimbang tepat akan berotasi akan ada kata-kata hampir atau tepat atau maksimum atau minimum gitu ya. Kata-kata ekstrim. Bayang, itu menandakan dia maunya setimbangnya tepat akan berotasi. Nah, kalau kasusnya setimbang tepat akan berotasi, kalian tidak boleh asal pilih poros. Gak boleh ngarang porosnya. Kan kalau tadi kan boleh ngarang ya. Kan kalau saya maunya di A nih. Kenapa? Karena di A banyak gayanya. Padahal ini kan timbang tepat akan berotasi nggak boleh. Terus gimana dong? Kalau timbang tepat akan berotasi, porosnya itu harus tepat di titik putarnya. Oke? Jadi, kalau kalian ketemu soal tentang kesetimbangan, yang harus diperhatikan, itu di soal itu setimbang apa sih yang dimaksud? Setimbang stabil, setimbang biasa, atau setimbang tepat akan berotasi. Kalau setimbang stabil, kalian pilih poros di mana aja pasti benar. Pasti benar. Tapi kalau setimbang tepat akan berotasi, harus diperhatikan titik putarnya di mana. Karena harus di situ. Oke? Kita coba lihat contohnya dari soal LTM 5 juga, nomor 10. Kasih yang gampang-gampang dulu aja. Oke, coba dibaca dulu. Oke, baca dulu. Udah dibaca? Udah? Udah? Udah ya? Oke, kalau kalian perhatikan dari gambar yang sebelah kanan, ada dua benda ya. Si bola sama si batang kan? Oke, sama halnya waktu kita belajar dinamika biasa, saya selalu bilang apa? Gambarkan diagram gayanya per benda ya, jangan digabung. Berarti kita gambarinnya per benda. Ada bola sama ada batang. Bola punya apa bola? Dia bilang punya berat ya. Berarti ada beratnya. Beratnya sebesar 80 Newton. Ada apa lagi di bola? Tali ya. Berarti ada tegangan tali. Nah, tegangan talinya adalah T1. Kok bukan T sih? Padahal itu kan satu tali ya. Ya, kenapa beda? Ingat gak waktu kita belajar katrol? Konsekuensi dari kita belajar dinamika rotasi adalah semua tegangan talinya beda. Walaupun talinya nyambung sekalipun. Ya kan? Itu yang kita lakukan pelajari waktu kita belajar katrol kan. Jadi di sini walaupun kita tahu T sama T1 itu kayaknya nyambung, tapi tetap beda. Paham? Oke. Terus gambar apa lagi? Batang. Oke. Ada apa aja di batang? Di soal bilang apa? Masanya diabaikan. Berarti kalian tidak perlu menggambarkan beratnya batang. Betul?
adanya apa? Adanya tali yang ke bawah itu adalah T1 dan yang ke kanan, yang ke kiri itu adalah T. Betul ya? Ada apa lagi? Ada apa lagi? Ada engsel. Kalian tahu engsel nggak? Tahu engsel? Tahu? Kayak di pintu kan? Pintu ya. Nah, engsel itu akan selalu memberikan yang namanya gaya reaksi pada batang yang menyambung dengan engsel. Ada dua gaya reaksi yang ada di engsel. Yang pertama namanya reaksi vertikal. Disingkatnya RY. Oke. Yang kedua namanya reaksi horizontal. RX. Oke. Jadi kalau ada engsel, maka kalian harus menggambarkan dua gaya reaksinya. Oke. Kalau nggak ada engsel, kalau batangnya cuma disentuhin aja ke tembok, adanya apa? Gaya normal. Oke. Nggak perlu ada reaksi-reaksian. Ngerti ya? Jadi kalau ada engsel, engsel akan memberikan dua gaya reaksi ke Y sama ke X. Tapi kalau cuma ditempelkan ke tembok aja, ada cuma gaya normal aja. Udah. Nah, sekarang lihat pertanyaannya. Tentukan tegangan tali pada kabel T. Berarti tegangan tali yang arah kiri ya, bukan yang bawah ya. Coba lihat deh. Dari soal ini ada nggak kata-kata tepat, hampir, maksimum, minimum? Ada nggak? Nggak ada kan? Berarti nomor 10 ini kasusnya adalah setimbang stabil. Setimbang stabil. Artinya apa? Kalian pilih poros di mana aja pasti benar. Tapi ingat, lihatnya harus per benda ya, jangan digabung. Kita mau dengan bola dulu deh. Karena bola tidak bergerak, maka sigma Fy-nya sama dengan 0. Ada apa aja? T1-nya berarti 80 Newton. Oke, sekarang batang. Batang juga nggak mau bergerak kan, maunya setimbang kan? Berarti sigma Fy-nya juga 0. Ada apa ya di batang? Ada Ry sama dengan T1. Karena T1-nya 80, maka Ry-nya juga 80 Newton. Kemudian sigma Fx-nya juga harus 0. Coba lihat, ada gaya apa aja di sumbu X? Ada gaya Rx sama T. Berarti Rx-nya harus sama dengan T. Karena T-nya kita nggak tahu, ya udah kita kotakin. Oke, si batang juga ada kemungkinan berotasi kan. Maka untuk memastikan dia tidak berputar, kita juga bikin sigma torsinya harus sama dengan 0. Karena ini kasusnya setimbang stabil, saya bilang apa? Kalau setimbang stabil, kalian bebas pilih poros kan ya. Maunya di mana porosnya? Terserah, pasti benar kok. Mau di mana? Tadi saya bilang apa? Kalau mau pilih poros yang gampang, pilihlah poros di titik yang banyak gayanya. Oke? Mau di mana? Di ujung mana? Atas apa ujung bawah? Boleh. Karena di ujung-ujung sama-sama cuma dua gaya kan ya? Di engsel dua gaya, di ujung atas dua gaya. Dua-duanya menguntungkan buat kalian buat jadi poros kan? Maunya di ujung atas. Boleh. Izin poros. Nah, coba lihat deh. Konsekuensinya apa? Konsekuensi kita menjadikan ujung atas sebagai poros adalah T1 dan T tidak memiliki torsi. Kenapa? Karena torsi itu rumusnya R cross F kan. R itu apa? Bukan jari-jari. Jarak ke poros. Sedangkan T1 sama T itu kan dari poros ya. Berarti jaraknya kan 0 kan. Berarti yang punya torsi siapa? Rx sama Ry. Tapi yang memiliki torsi sebenarnya adalah gaya yang tegak lurus dengan porosnya kan. Kan kita lihat apakah Rx dan Ry itu tegak lurus dengan poros? Tarik aja. Oke, coba lihat. Apakah Rx-nya tegak lurus dengan poros?
Enggak ya? Kalau enggak gimana? Ya kita urai. Kita urai supaya ada yang tegak lurus. Berarti ada yang ke sini, ada yang ke sini. Paham? Ngerti? Karena di soal tetanya itu di sini, berarti di sini gambarnya ya. Betul? Ya. Kalau teta di situ, berarti di RX di mana tetanya? Di sini. Ya nggak sih? Betul nggak? Berarti yang ke sini, ini adalah RX cos theta. Yang ini adalah RX sin theta. Betul? Sekarang, apakah RY tegak lurus dengan poros? Enggak juga kan? Maka RY-nya juga diurai. Ada yang ke sini, sama ada yang ke sini. Paham? Ngerti? Berarti yang ke poros RY cos theta, yang ini adalah RY sin theta. Ngerti? Paham? Nah, coba kalian perhatikan. RY cos theta sama RX sin theta, dua-duanya itu ke arah poros kan? Kalau gayanya ke arah poros, pasti dia tidak punya torsi. Karena dia nggak tegak lurus kan? Berarti yang punya siapa? RX cos theta, hujan. Sama RY sin theta, betul? Nah, kan kita lihat. Akibat RX cos theta, muternya kemana? Muternya ke sini. Oke? Kelihatan ya? Bentar. Muternya ke sini. Gitu ya? Betul nggak? Mutar selalu ke arah poros ya. Akibat RY sin theta, mutarnya ke sini. Betul? Ya. Lihat. Arah putarnya beda ya. Si RX cos theta muternya counter clockwise. Si RY sin theta muternya clockwise. Berarti tandanya harus beda dong. Terserah kalian. Mau yang positif, mau yang mana? Yang counter clockwise atau yang clockwise? Apa? Clockwise. Clockwise berarti yang RY sin, betul? Ini gitu ya. Ya udah. Berarti RY sin theta dikali lengannya. Berapa jarak dari RY sin theta ke porosnya? Berapa jaraknya? Panjang batang kan? L. Dikurangin RX cos theta dikali lengannya juga L. Sama dengan 0. Oke. Kita bisa mereduksi L-nya. RY-nya kan 80. Tetanya itu 53 ya. Berapa sih 53? Sin 53 0,8. RX-nya itu T, cos 53 0,6. Betul? Dapat dong nilai T-nya. Coba dihitung. T-nya berapa? Berapa dapatnya? 100 106,67 ya. 106,667 Newton. Oke, kalau kalian nggak percaya, cobain deh. Nanti kerjain soal yang sama kayak gini. Kalian ganti porosnya. Di tengah juga boleh loh ya. Di engselnya juga boleh. Kenapa? Karena ini kasusnya setimbang tepat, setimbang biasa, stabil. Kalian pilih poros di mana aja pasti benar. Nah, kita coba lihat ada nggak soal yang kasusnya setimbang tepat akan berotasi? Jawabannya ada. Bentar ya, saya cari dulu. Di soal UAS TS. Oke, mana ya soalnya? Oke, ini dia.
Kayak udah lama soalnya, tapi bagus buat latihan kalian belajar eh, kesetimbangan benda tegar yang apa yang tepat akan berotasi. Oke, kebaca nggak sih? Baca ya. Baca dulu deh. Nanti saya bagusin gambarnya. Baca sampai B ya. Kayak udah dibaca? Udah dibaca udah? Oke, karena gambarnya jelek, kita gambar ulang aja deh ya. Jadi kan ini kalau kita lihat ya dari soal, ada sebuah batang panjangnya 5 meter. Oke, batang tersebut ada dua tumpuan, tumpuan B sama tumpuan C. Ini tumpuan B nih, yang sebelah kiri. Tumpuan C yang sebelah kanan. Nah, di soal dia bilang jarak dari ujung kiri ke tumpuan B itu 0,8 meter. Sedangkan dari tumpuan C ke ujung kanan 1 meter. Karena panjang batangnya itu 5 meter, berarti jarak tumpuan ke tumpuan itu adalah 3,2 meter. Betul ya gitu ya? Betul? Oke. Tadi kan udah baca ya. Ada berapa benda yang terlibat di soal ini? Ada berapa benda? Berapa benda yang terlibat? Berapa? Ingat tadi saya bilang apa? Indikator benda itu adalah punya massa. Ada berapa benda yang terlibat? Dua. Apa aja? Orang sama batang. Oke, kita coba identifikasi dulu. Orang. Orang di soal ini termasuk ke dalam benda titik atau benda tegar. Orang. Titik. Nggak ada informasi kan orang tingginya berapa, lebarnya berapa. Benda titik. Oke. Batang di soal ini termasuk ke dalam benda titik atau benda tegar? Benda tegar. Oke. Benda tegar. Berarti kalau benda tegar apa? Kita harus amati dia di pusat massa kan. Pusat massa batang di tengah-tengah kan. Tengah-tengahnya batang tuh berarti 2,5 meter ya. Kira-kira mungkin di sini. Jarak dari sini ke sini 2,5 meter. Gitu ya? Berarti di sini terdapat massa dari si M-nya M kecil ya. Massa dari si batang. Betul? Terus di soal dibilang apa? Si Budi orang terletak di tengah-tengah antara B dan C ya. Betul? Betul kan ya? Menurut kalian, kalau di tengah-tengah antara B dan C, maka si Budi itu letaknya tepat di MG-nya batang, atau di sebelah kiri MG-nya batang, atau di sebelah kanan MG-nya batang. Menurut kalian, di sebelah apa tengah? Apa? Di sebelah mana? Iya, di tengah-tengah B dan C kan? Pertanyaan saya adalah, si Budi itu letaknya tepat di pusat masanya batang, atau di sebelah kiri dari pusat massa batang, atau di sebelah kanan dari pusat massa batang. Di mana? Di sebelah kiri. Kenapa? Karena dia kan di tengah-tengah BC loh. Masalahnya BC itu nggak simetris, ya kan? Yang satu 0,8 satu kan? Kalau
BC-nya simetris, pasti di tengah-tengah juga dong. Berarti dia sebelah sini. Nah, ini ada si Budi. M besar dikali G. Jarak dari Budi ke titik B adalah 1,6 ya. Betul ya? Gitu kan? Ngerti kan? Jadi si Budi sama si Batang tidak ada di titik yang sama ya. Karena kasusnya dia nggak simetris. Terus ada gaya apa lagi? Batangnya nyentuh tumpuan kan. Kalau nyentuh ada gaya apa? Normal. Berarti sini ada gaya normal. Normal B. Gak kelihatan. Ini juga ada gaya normal. Normal C. Paham kalian? Ngerti? Jadi karena dia si batangnya itu nyentuh tumpuan B sama C, maka akan muncul gaya normal. Udah kan? Gak ada gaya lain kan ya? Lihat pertanyaan A. Berapa gaya tekan yang dialami tiang penumpu sebelah kiri? Gaya tekan itu adalah gaya reaksi dari gaya normal. Kan kalau gaya reaksi normal kan, kalau normal itu kan dia si balok ke atas ya. Kalau gaya tekan kan ke bawah ya. Itu yang dirasakan oleh si penumpu, aksi reaksi. Jadi sebenarnya yang A itu minta gaya normal sama aja kan? Gaya normalnya si B. Normal B. Coba lihat deh. Dari soal awal sampai pertanyaan B. Ada nggak kata-kata tepat, hampir, maksimum? Ada nggak? Nggak ada kan? Berarti pada kasus A itu kasusnya adalah setimbang dalam keadaan stabil. Oke? Ya udah, berarti kalian boleh pilih poros kan? Yang pertama, sigma FY-nya 0. Ada apa aja sumbu Y? Ada normal B, ada normal C, harus sama dengan M besar G ditambah M kecil G. Betul? M besar tuh masa orang ya, M kecil masa batang. NB-nya kita nggak tahu. NC juga kita nggak tahu. Masa orangnya 75. Masa batangnya 25. Berarti kalau digabung 100 kan. Kali G jadi 1000. Oke. Ada dua variabel kan. Gak mungkin kita bisa mendapatkan ini. Maka ini kita simpan dulu aja. Oke. Kita simpan. Oke. Syarat yang kedua apa? Sigma torsinya harus 0. Betul? Karena ini kasusnya setimbang stabil, kalian bebas pilih poros kan. Mau di mana porosnya? Terserah kalian. Pasti benar kok. Mau di mana? Nanti saya bilang apa? Pilihlah poros di titik yang banyak gayanya. Di sini titik B satu gaya kan? Titik si M besar satu gaya kan? Titik M kecil satu gaya kan? Titik C satu gaya. Berarti apa? Empat-empatnya punya keuntungan yang sama kan? Mau pilih yang mana? Bebas. Pilih mana? Mau pilih mana porosnya? Hah? Di B? Boleh. Porosnya di B. Oke? Konsekuensi dari memilih poros di B apa? Berarti normal B tidak punya torsi. Gitu kan ya? Yang punya torsi siapa? Yang punya torsi yang lain. M besar G muternya ke sini. Betul? M kecil G muternya juga ke sini. Terus normal C muternya ke sini. Paham? Karena arah putarnya beda, kalian tentuin mau yang positif, mau yang clockwise atau counterclockwise. Maunya apa? Yang positif. Bebas? Apa? Counter. Sekarang boleh. Counter berarti si NC ya? NC kan? NC positif, negatif. Gitu ya? Berarti NC dikali dengan lengannya. Berapa jarak titik C ke titik poros kita? Titik B. Berapa jaraknya? 3,2 ya? Oke. Harus sama dengan M besar G dikali lengannya. Berapa jarak dari M besar G ke titik B? 1,6 kan? 1,6 ditambah M kecil G dikali lengannya.
Berapa jarak M kecil G ke titik poros yang kita pilih? Berapa jaraknya? Coba ayo dilihat. Jarak titik M kecil G ke titik porosnya di B. Berapa? Berapa? Ya, dari gambar. Jarak titik M kecil G ke titik B. Berapa? Berapa? Ngaco. Yang benar. Dari M kecil G ke titik B kan? Berapa tuh? Berapa? Kan dari M kecil G ke titik ujung tuh 2,5. Ya. Hah? Berarti dari M kecil G ke ujung kiri kan 2,5. Dari titik B ke ujung kiri 0,8. Berarti ngaco. Coba lihat lagi. Dari titik M kecil G ke ujung kiri kan 2,5. Ya nggak? Ujung kiri ke MG kan 2,5. Ujung kiri ke titik B 0,8 kan? Berarti berapa jaraknya? 1,7. Oke, masukin. NC-nya nggak tahu. M-nya 75 kali G 10. 1,6. M kecilnya 25 kali G 10. Oke. Coba cari pakai solver. Dapatnya NC-nya. Coba cari NC-nya pakai solver. 3,2 X sama dengan 750 kali 1,6 tambah 250 kali 1,7. Dapatnya berapa? Berapa kalkulator? Berapa? 507,8125 Newton. Kalau NC-nya dapat NB dong. NB-nya berarti 492,1875 Newton. Paham? Ngerti nggak? Cobain aja deh, ntar di rumah deh. Kalian pilih poros, diganti lagi porosnya deh. Mau porosnya di ujung juga boleh, walaupun dia nggak ada gaya, tapi nggak ada keuntungan buat kalian. Kalau di ujung berarti empat-empatnya ada kan torsinya kan ya? Paham? Oke, itu pertanyaan A. Kalau pertanyaan B. B apa? Jika si Budi kemudian berjalan ke kanan, seberapa jauh? Berarti kan maksimum nggak sih itu? Berapa maksimum si Budi bisa berjalan diukur dari penumpu yang C sebelum papanya akhirnya terjungkit. Berarti kan tepat akan berotasi kan? Berarti kasus B itu adalah kasus setimbang, tapi setimbang mati. Bentar. Oke, bentar ya. Bentar, kita tanya dulu. Oke, bentar. Oke, berarti kasus belum ya? Belum. Oke, berarti kasus B itu setimbangnya setimbang tepat akan rotasi. Betul ya? Berarti kan si Budi udah nggak di tempatnya lagi kan? Ini udah soal baru dong ini dong. Karena soalnya soal baru, berarti buat lagi dong diagram gayanya. Oke, kita copy aja biar cepat. Kita hilangin dulu yang nggak penting-pentingnya.
Oke, sekarang berarti Budi nggak di sini ya. Si Budi udah bergeser ke sebelah kanan kan. Oke, berarti Budi adanya di sini sekarang nih. Si Budi adanya di sini. Paham? Ngerti nggak kalian? Ngerti? Ini jaraknya adalah X. Oke. Nah, karena ini kasusnya setimbang tepat akan berotasi, maka kalian nggak boleh pilih poros ya. Tadi saya bilang apa? Porosnya harus tepat di titik putar. Di mana titik putarnya ya? Oke, kalian ada yang punya penggaris 30 cm? Nggak ada yang punya? Serius? Ada yang bawa? Nggak ada? Ada nggak? Ada. Pinjam deh. Kalau ada pinjam saya bentar. Kita mau bayangin di mana letaknya. Ada? Ya, pinjam bentar. Oke. Nah, tadi kan saya bilangnya, kasih ya. Kalau kasusnya setimbang tepat akan berotasi, kalian nggak boleh pilih poros, oke? Porosnya harus tepat di titik putar kan? Sekarang kita bayangin ini batang ya. Dia tadi ada dua penumpukan. Ini anggap ya. Ini B, ini C ya. Bayang? Gini. Ngerti ya? Ini B, ini C. Ini orangnya nih. Kan awal di sini kan? Jalan ke sana kan? Kita lihat ya. Nah, nih. Tuh. Di mana tumpuannya? Di C. Ya nggak sih? Berarti pada kasus ini porosnya harus di C. Harus. Nggak boleh kalian milih. Saya mau di B. Saya mau di nggak boleh. Berarti ini porosnya. Oke? Lihat lagi deh konsekuensinya. Lihat nih. Tadi ini B, ini C ya. B, ini C, ini orangnya. Jalan sana kan. Ketika mau terbalik. Gini kan. Ya nggak? Lihat. Batangnya nggak nyentuh B. Ya nggak sih? Berarti apa? Pada kasus ini, normal di B-nya sama dengan 0. Ngerti? Karena yang namanya kesetimbangan setimbang tepat akan berotasi, dia pasti hanya punya satu titik tumpuan. Kayak main jungkat-jungkit, gak mungkin dia kayak gini kan? Gak mungkin, pasti dia gini, ya gak sih? Paham? Jadi yang namanya tepat akan berotasi pasti tumpuan cuma satu. Nah itu yang kalian cari di mana. Paham? Udah deh. Berarti kalau porosnya di C, normal C nggak punya torsi kan? Ya nggak? Yang punya siapa? M kecil G muternya ke sini. Dan M besar G muternya ke sini. Betul? Karena arah putarnya beda, kalian tentuin yang positif mau yang mana. Mau yang mana sekarang? Yang counter atau clockwise? Clockwise berarti yang M besar ya. Ya udah deh. Sigma torsinya sama dengan 0. Berarti M besar dikali G dikali lengannya X kan ya. Dikurang M kecil G, lengannya berapa? Berapa jarak dari MG ke titik C? Berapa jaraknya? Berapa jaraknya? Dari M kecil G ke titik C. Berapa? 1,5 kan ya? 1,5. Udah deh. Harus sama dengan 0. Berarti kita bisa reduksi G-nya. Tadi masanya 75. X-nya nggak tahu. Masa batangnya 25 dikali 1,5 panjangnya. Coret lagi. 1, 3. Berarti X-nya adalah 0,5 meter. Paham? Berarti si Budi bisa jalan sejauh-jauhnya setengah meter dari titik C. Lebih dikit aja, kebalik dia pasti. Kalau kurang dari ini, berarti setimbang stabil. Paham? Artinya kalau dia kurang, dia masih nyentuh B kan titingannya. Masih ada dua tumpuan kan, pasti stabil. Ngerti kan? Jadi bedanya setimbang stabil sama setimbang poros itu. Kalau setimbang stabil, kan pilih poros di mana aja pasti benar. Tapi kalau berotasi, setimbang tepat akan berotasi, harus dipikirkan di mana letak titik putarnya. Oke?
Oke, kalau sudah kita coba kerjain soal latihannya dari ujian juga, soal UTS atau UAS. Tapi saya kasih yang gampang aja deh. Kok kelihatan ya? Kelihatan nggak? Oh, di sana sih. Oke, ini masanya nih. Ini masanya. Ini jari-jari. Oke. Dia bilang menggelinding di atas lantai datar. Oke. Laju sudutnya konstan, berarti omeganya konstan, berarti V-nya juga konstan. Nah, dia ngasih tahu IPM-nya 2/5. 2/5 kan emang bola pejal kan ya? Sudut tetanya 15 derajat. Setelah itu dia berhenti ketika sudah menempuh sejauh 2 meter. Bayang nggak? Bayang kan? Oke. Yang ditanyakan energi mekaniknya. Yang A. Yang B. Kelajunya, kecepatan V-nya. Yang C. Eka translasi sama eka rotasi. Nah, ingat nggak? Soal mekanika seperti ini kan kalau kalian cuma baca teksnya, susah kan ya? Soal mekanika tuh harus dibayangin, ya nggak sih? Maka harus ada ilustrasi soalnya. Maka saran saya kalau ketemu soal yang nggak ada gambarnya kayak gini, kalau nggak salah di shift 2 juga ada gitu kan, di shift 2 ya. Soal yang nggak ada gambarnya kan, susah tuh kalau kita salah ngebayangin, susah kan? Nah, saran saya bikin gambarnya. Kan gambarnya gini ya, seolah-olah kan. Ada jalanan kasar, jalanan datar, terus dia naik. Sudutnya 15 derajat. Oke. Dia naik seperti awalnya ya. Nih sini awalnya. Oke. Dia berotasi, terus dia pindah ke sini. Nah, di soal dia bilang apa? Di sini kecepatannya 0 karena berhenti kan? Betul ya? Karena ini benda tegar, kita harus lihat di pusat massa di sini. Berarti 2 meter itu adalah dari pusat massa ke pusat massa. 2 meter. Oke. Nah, anggap aja ini keadaan A, ini keadaan B. Jadi kira-kira seperti itu tuh gambar ilustrasinya. Bisa ya? Coba dikerjain. Ini mirip kayak yang soal tadi ya, yang pertama. Yang tentang gerak menggelinding. Bedanya ini ada banyak pertanyaan. Soal yang tadi juga, ingat nggak soal yang tadi momentum bukan rotasi ya? Itu sebenarnya juga soal pernah keluar soal UTS kayak gitu. Tapi ABC-nya kalau nggak salah A-nya itu yang V-nya, B-nya itu nyari omega, C-nya baru nyari theta. Jadi ada ABC gitu. Ini juga sama. Jadi ini sama kayak soal yang tadi yang menggelinding yang di awal yang kita bahas. Cuma kan yang tadi kan cuma bahas ketinggian doang ya. Ini sekarang kita mencari 3 energi mekanik, kecepatan sama eka rot dan eka trans. Ya, coba dikerjain ya. Kalau saya sih gampang karena mirip sama banget dengan soal yang tadi. Oke, kalau bingung tanyain ya. Jangan ragu-ragu. Kalau mau jelas di belakang sih, di belakang lebih tajam ya. Ini dia buram. Yang belakang dia lebih tajam gambarnya karena pakai LCD. Oke, coba dikerjain ya. Jadi ini soalnya lumayan baik ya karena inersia dikasih tahu. Soalnya kalian jangan berharap bakal dikasih tahu karena kemarin juga nggak dikasih tahu ya inersianya. Jadi saran saya hafalkan inersia pusat massa benda-benda yang sering muncul. Silinder, cakram, cincin, batang, dan lain-lain yang sering muncul tadi saya sebutin. Karena takutnya nggak dikasih tahu kayak di persoalan UTS kemarin yang di shift 2 nggak ada informasi inersianya nggak dikasih tahu.
Oke, coba dikerjain ya.
Oke, kalau sambil itu absensi dulu ya, belum selesai. Udah selesai? Udah plan? Oke, yuk mari. Udah? Oke.
Yuk, mari.